Oh, jadi ketua yayasan stroke gitu ya? Insyaallah. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu sebentar Ustaz ya. Kayaknya belum Oke. pada dukung nih. Ya, siap. Metrasat aman ya? Sekarang namanya jadi Telkomsat Ustaz. Telkomsat. Ya, Telkom Satelit. Oh, jadi Telkom satelit sekarang ya? Ya, Oh, berubah ya. Oh, gitu Telkom berubah ya. Satelit. Berarti pimpinannya selevel ini dong, direktur. Sekarang udah direktur utama. Oh, udah punya dirut ya sekarang ya. Gabungan dari Telkom Cibinong Satelit, terus Patra Komunikasi sama Metro digabung dari Telkom Satelit. Kantor pusatnya di situ di Antum, kantor pusatnya. Kantor pusatnya di Jakarta, Gedung Telkom, Ustaz. Oh ya sudah, di Gatot Subroto, Gatsu ya, gitu. Baik. Fadal, ya, jazakallah khair wa ahsanal jaza. Kajiannya sekarang kadang-kadang di pagi, Ustaz, sekarang. Baguslah, saya ini lagi posisi di Masjid Legenda Wisata. Cibubur ya? Cibubur. Karena habis kajian ini langsung ada taklim. Jadi kalau saya posisi di rumah ribet nanti. Ya, makanya tadi inisiatif lebih awal datang ke masjid ini. Alhamdulillah ini ada ruangan dan dijamu oleh mereka. Jadi habis dari sini langsung sambung kajian dengan jamaah di sini gitu. Kajian dengan jamaah jam 9 gitu. Tadinya saya mau coba selesai dulu di rumah baru jalan, tapi hindarilah buru-buru, jadi datang lebih awal, lebih nyaman, lebih tenang gitu. Baik, jazakallah khair. Siap, Ustaz. Tunggu Ustaz ya. Ya, na'am, insyaallah. Assalamualaikum Ustaz Yasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Jaya. Wah, Pak Nuk, Mbak Diba, Mbak Diaba. Alhamdulillah Mbak Diba udah muncul Mbak Diba. Mas Randy, Mas Buhori. Wah, ini badannya mantap nih kalau lihat Pak ini, Masya Allah. Dampak pandemiknya berarti berhasil ini, Masya Allah. Hasil banyakan di rumah nih. Ustaz sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Tambah juga nih berat badan ini, alhamdulillah. Tanda-tanda kemakmuran tuh Ustaz. Iya, biasanya kan dilarang kemana-mana, jadi ya sudah. Bawaannya kayak begini nih. Sekarang cuma kamar dapur gitu aja Ustaz ya. Sumur kasur. Ustaz tinggal di mana Ustaz Yasir nih? Oh, tinggalnya di Taman Cimanggu. Tapi sekarang lagi posisinya di Cibubur, Nah. Cibuburnya mana Ustaz? Di Legenda Wisata.
Oh, Ini lagi nggak kebetulan wisata. Iya, iya, iya. kebetulan lagi mau ada kajian di sini, jadi sekalian datang lebih awal. Kemudian dikasih tuh di ruang VIP-nya masjid. Hmm. Biasa kalau saya mau isi kajian subuh, saya juga bermalam di sini. Jadi Oh. iya, jadi sudah sering di sini. Jadi karena kajian dengan Telkomsat jam 7, Mm-mm. saya ada kajian jam 9 di sini. Jadi saya lebih awal datang ke masjid biar tidak terburu-buru. Soalnya kalau jam 8 beres baru jalan ke sini khawatir Iya, terburu-buru jadi nggak enak gitu. betul, 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 Ustaz. Coba butuh prediksinya kalau nggak bisa diprediksi, Ustaz, macet, Ustaz. Bukan saya kan di Jonggol, Ustaz, tinggal nih. Jadi tiap hari ya lewat situ, Ustaz. Oh, kalau Conggol tuh Cibubur sonoan dikit ya Ya, bahasanya ya gitu. Cibubur sanaan Iya, dikit. ya sanaan dikit. Jadi CSD ya, CSD. Cibubur sonoan dikit, sanaan dikit. Betul, betul. Tapi Jonggol tuh harusnya sih jadi ibu kota negara ya, Jonggol itu harusnya Harusnya. gitu. Cuma Pak Harto lengser duluan jadi mempersiapkan wah kalau Jonggol tuh jadi IKN ibu kota negara luar biasa itu. Iya, Ya, betul, betul. minimal Pak Menteri kos di rumah Pak Haji lah ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, saya ditinggal di Citra Indah, Ustaz. Gitu. Alhamdulillah. Oh, Citra Indah mah tempat itu tuh bis pertama jalan dari Citra Indah itu. Pada Bet- nongol-nongol situ. Betul, betul. Ya, Oh, enak benar itu. Ke Blok M, ke semua ada itu. ya, Blok M Nah, Grogol ke Kuningan. oh, semua ada. Itu udah kayak punya, wah, tinggal naik tidur, pulang juga tidur sampai tuh, Masya Allah. Iya, itu Jemput. Jonggol tuh rencana untuk itu Ustaz, ibu kota Kabupaten Bogor Timur. Oh, Kan gitu. lagi ada pengembangan, cuma belum tahu nih, kayaknya proyek Bogor Timurnya agak tertunda sedikit nih, kan dari Hmm. pemerintah pusat gitu. Mungkin Iya, dananya belum iya. ada gitu, Ustaz. Nggak, mereka takut antum memisahkan diri gitu ya, bukan cuma Kabupaten Bogor Timur tapi negaranya nggak Indonesia lagi gitu. Gitu. Betul, Pak. Karena di sana nggak ada, di sana belum berlaku tuh undang-undang Meligus Law itu belum berlaku di sana. Gitu. Masya Allah. Oke Baik, Pak Jaya. Ustaz. Ya, Ustaz. Baik, Ustaz Jasir, kita mulai aja. Saya buka dulu, Ustaz. Nanti Baik, mangga, Ustaz Bismillah. bisa langsung isi kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan Telkomsat di hari Kamis yang berbahagia ini, sebagian rekan kita ada yang saum juga Ustadz pada hari Kamis ini. Kemudian ada juga yang sedang WFH juga, ada yang sedang WFO juga, bahkan innalillahi juga Ustadz, kita sebagian rekan kita sedang ada yang kena musibah juga Ustadz, ada yang masih positif terhadap COVID-19 ini. Beberapa rekan kami juga sudah ada yang kena gitu Ustadz. Bahkan beserta keluarganya, orang tua dan istrinya dan anaknya gitu Ustadz. Nanti mohon Ustadz di akhir waktu mohon untuk memimpin memanjatkan doa Ustadz untuk kesembuhan rekan-rekan kami Ustadz. Seperti biasa Ustadz, kajian ini kita kurang lebih makan waktu 1 jam. 45 menit Ustadz bisa menyampaikan materinya, persilakan, kalau kurang nggak apa-apa, lebih nggak apa-apa. Dan sisa waktu 15 menit ke depan nanti kita adakan semacam tanya jawab atau diskusi Ustadz untuk pemahaman lebih mendalam. Itu yang perlu yang dapat kami sampaikan selaku pengurus Majelis Ta'lim Telkomsat Ustadz, pada Ustadz Jasir Arafat. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd.
ayyuhal hadirin wal hadirat, keluarga besar Majelis Ta'lim Telkomsat dimanapun Anda berada. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata anak Betawi, daun salam obat mujarab, dituang di pagi hari. Kalau salam belum semangat, kudu diulang sekali lagi. Allahu Akbar. Allah, mantap nih. Ya, Bapak-bapak sekalian, pertama-tama kita ingin tetap optimis. Optimis itu yakin bahwa hari ini akan lebih baik dari hari kemarin. Insya Allah hari esok akan lebih baik dari hari ini. Dan kita tetap yakin badai pasti berlalu. Kepada teman-teman, saudara-saudara yang lagi terpapar, bersabar, ridho, mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik keadaannya, dan Allah balas yang lebih baik dengan balasan surga Allah Subhanahu wa taala. Kepada seluruh teman-teman baik yang WFH maupun lagi ada di kantor, tetap waspada, tetap hati-hati, dan tidak boleh menyerah. Tidak boleh ada ungkapan sudah syukur Ustadz masih hidup aja, udah syukur. Nggak boleh ada ungkapan itu. Ya, kita harus menjadi orang terbaik di setiap keadaan. Karena hakikat ujian itu mencari orang yang paling terbaik. Jadi ujian itu ada untuk melahirkan orang-orang terbaik. Inilah makna ayat surat 67. Tabarak ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dialah Allah yang menciptakan kematian, dia Allah yang menciptakan kehidupan sebagai ujian bagi kalian. Jadi mau mati, mau hidup, ini sekedar ujian. Tetapi apa kata Allah? Ayyukum ahsanu amala. Untuk dilihat siapa yang terbaik amal perbuatannya. Mau pandemik atau normal, kita dituntut untuk tampil dengan amal terbaik. Apalagi bagi corporate. Corporate tidak mau tahu, mau normal, mau pandemik, kita harus tampil terbaik. Dan itu tuntutan dalam agama kita juga. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas yaitu harmoni, ya, menjaga harmoni di tengah pandemi. Kalau dengar harmoni ini bukan dekat Gajah Mada sana ya, bukan ya. Pak itu tempat mainannya Pak Jaya itu harmoni ya. Jadi harmoni ini kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu keselarasan. Likulli syai'in khalaqnahu zauzatan. Segala sesuatu kami ciptakan penuh dengan keselarasan. Kalau kita ingin menggambarkan harmoni itu seperti orang berjalan pakai sandal, ya, kiri kanan, kiri kanan. Yang namanya ketika kanan di depan, kiri di belakang. Ketika kiri di depan, kanan harus di belakang. Kalau dua-dua pingin di depan, itu bukan jalan, ya, tapi itu pocong namanya, ya. Jadi sekali lagi kita harus tahu itu bahwa di dunia ini Allah menciptakan keselarasan. Dan menjaga keselarasan ini penting. Apalagi di tengah harmoni, di tengah pandemi. Nah, Ustadz akan berikan satu catatan penting ini, satu catatan penting, hal-hal apa yang paling banyak merusak harmoni itu, baik di kantor maupun juga di rumah dalam keluarga. Yang paling merusak, ya kan kalau gampang teorinya eksternal internal. Tapi kalau kita ingin lihat, ya kita ingin lebih fokus, konstruksinya terbangun, kita akan ambil satu pemicu yang mengganggu semua yang namanya harmoni. Apa itu? Hadis Arba'in nomor 16. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya oleh seseorang. Seseorang itu datang kepada Nabi dan berkata, "Ausini ya Rasul." Nasihatin aku ya Rasul. Apa jawab Nabi? La taqdab faradda miraran.
diulang-ulang oleh Nabi karena dia berulang-ulang bertanya kepada Nabi. Ya, kata Nabi, la taghdab, jangan kamu mudah marah. Nah, ternyata karakter atau sifat orang mudah marah inilah yang membuat harmoni antara kita dengan istri, antara kita dengan teman-teman satu departemen. Itu kebaikan yang sudah kita bangun belasan tahun, puluhan tahun, itu bisa sirna karena amarah kita. Bukan berarti Nabi SAW melarang kita marah dalam arti umum ya, tetapi memang amarah ini paling banyak merusak keharmonisan di antara kita. Di tengah pandemik, mohon maaf ini ya, di tengah pandemik data yang ada ternyata angka perceraian itu meningkat sampai 3 kali lipat. Radar Bogor yang ada di Kota Bogor pernah merilis bahwa di bulan Maret itu sampai dengan bulan Agustus kemarin ya dibandingkan dengan normal, kalau waktu normal 1 bulan itu paling tinggi 40-50 gugatan perceraian di kantor pengadilan agama. Tapi selama masa pandemik 6 bulan terakhir dalam 1 bulan meningkat menjadi 150 kali gugatan perceraian. Dan pemicunya dua. Pertama faktor ekonomi, yang kedua kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi karena ketika suami marah, istri tidak bisa sabar, atau sebaliknya, istri marah, suami tidak sabar. Selama suami lagi ribut, marah, istri bisa diam, tidak akan terjadi masalah. Selama istri bicara bagaimanapun, suami bisa diam dan sabar, tidak ada masalah. Tapi ketika dua-duanya bicara, tidak ada yang mau mengalah, maka terjadilah hal-hal yang berlebihan, di luar akal sehat, maka kemudian berujung dengan persoalan hukum. Makanya kata ulama, tolong dicatat ya. Kata ulama salaf, al-ghadabu awwaluhu junun wa akhiruhu nidam. Al-ghadab, marah itu kata ulama, awalnya adalah kegilaan. Wa akhiruhu, dan pada akhirnya nidam, penyesalan. Ya. Pak Jaya, walaupun Pak Jaya baik, bagaimana? Tapi kalau Pak Jaya sudah marah, apa kata orang? Gila juga tuh Pak Jaya, Masya Allah. Jadi, karena kalau orang marah itu kayak orang gila gitu. Kita nggak menduga. Masya Allah gitu. Tapi setelah orang itu selesai redah marahnya, dia akan menyesal. Di Riyadh ya, di Riyadh pernah ada bapak-bapak bawa anaknya 2 tahun dipeluk, nangis-nangis ya karena sudah berceceran darah, dibawa ke rumah sakit di AIGD dan orang kaget. Anak 2 tahun copot tangannya. Ketika ditanya kenapa? Karena dia marah-marah, dia tarik tangan anaknya, bapaknya gede, lebih gede dari Pak Jaya ya, gitu ya. Ditarik tangannya, copot, Masya Allah. Akhirnya setelah masuk ke rumah sakit, dia menyesal. Nah, itu yang disebut oleh ulama. Al-ghadabu awwaluhu junun. Marah itu awalnya seperti orang gila. Wa akhiruhu nidam. Dan pada akhirnya penyesalan. Ya. Kalau Pak Jaya pernah marahin anak, pernah nggak selesai marah akhirnya nyesal? Kan? Memang anak itu salah. Tapi selesai kita marah apa? Akhirnya kita nyesal. Iya juga, namanya anak-anak nggak mungkin benar terus. Jangankan anak-anak Pak Jaya aja nggak benar terus juga sering. Ya. Pengalaman nggak kalau kita habis mandi handuk naruh di kasur? Apa kata istri kita? Apa kata istri? Babe udah dibilang berapa kali tuh handuk kalau selesai mandi taruh di mana? Gantung. Tuh di kasur. Masya Allah. Sampai telinga kita itu kagak enak dengar. Ya. Nah, kalau seumuran kita aja masih suka salah, apalagi anak-anak. Jadi, mohon maaf ini Pak Jaya, ada fenomena di tengah pandemik ini, anak-anak itu mengatakan, Ustadz, sekarang banyak Fir'aun dan Fir'aunita di rumah kami. Masya Allah. Kalau cuma Fir'aun kita akrab, tapi Fir'aunita itu siapa? Mak katanya ya. Mak mereka sih bukan nama Anita, tapi karena suka marah-marah dikasih gelar Fir'aunita, ya, Masya Allah. Nah, jadi
Inilah dampak ya pandemik ya. Mohon maaf ini Pak Nugroho, istri nggak diajak kemana-mana. Jalan-jalan enggak. Belanja, Masya Allah hampir semua mesan. Ya, ke toko emas apalagi ya, Masya Allah. Pak Jaya terakhir ngajak istri ke toko emas tahun berapa ya? Tahun kemarin. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini mah jarang. Ini suami ideal nih ya, sering ngajak istri. Ngajak doang atau gimana tuh ke toko? Lihat-lihat Oh, aja. lihat-lihat aja, Masya Allah. Yang penting sudah pernah ngajak ya, Ih, ada niat kan, Masya eh, Allah. Betul itu, niatul mukmin khairun min amalihi. Begitu kata Ibnu Abbas, niat orang mukmin itu kadang lebih baik dari amal perbuatannya. Nah, minimal udah ngajak, udah senang istri. Kan udah ada impian, imajinasinya. Kalau nanti aku kebeli, aku pingin gelang, ya. Kemudian kalung, kemudian cincin. Tekor kita kalau semua ya, Masya Allah. betul. Nah, Bapak-bapak sekalian, jadi harmoni itu memang kebanyakan salah satu yang mengganggu itu adalah pemicunya adalah amarah. Nah, mari kita lihat sekarang Al-Qur'an. Jadi kalau kita ingin menggambarkan apakah rumah tangga kita, tempat pekerjaan kita, komunitas kita adalah komunitas yang penuh rahmat, ini ukurannya. Tolong dibuka Quran surat Al-Imran ayat 159. Al-Imran 159. Nah, itu ada ayatnya. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فَإِذَا أَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Pak Jaya, ada terjemahannya di situ? Enggak ada lagi dibuka nih, belum jadi. Oh, Belum dapat. Masya Allah. Baik. Fabima rahmatim minallah. Ini tolong dicatat ayatnya, Ali Imran 159, jangan sampai hapus, jangan sampai hilang ayat ini. Inilah barometer ukuran apakah hidup kita penuh rahmat? Apakah benar hidup kita penuh rahmat? Ya, rahmat itu gabungan dari dua sifat nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman Maha Pengasih, tidak pernah pilih kasih. Ar-Rahim disayang Allah bagi orang yang pantas mendapatkan sayangnya Allah. Nah, tanda kasih sayang Allah pada diri seseorang, pada keluarga, pada corporate, pada komunitas, pertama kalau ada yang namanya lintah. Lintah itu kalau di telinga kita itu nama binatang ya. Lintah itu gabungan dari dua huruf. Layin, layin, kata layin, dan damir antah. Kalau digabung jadi lintah. Apa artinya? Tanda rahmat dari Allah pada diri seseorang itu adalah ketika dia ada kesantunan dengan orang lain. Lintalahum. Disebabkan rahmat Allah lah kamu bisa bersikap santun dengan yang lain. Harmoni itu hanya bisa dijaga kalau ada kesantunan kita kepada orang lain. Ya, kesantunan. Jadi apapun alasannya, apapun perbedaannya, tetap kita tidak boleh meninggalkan kesantunan. Ya, kesantunan. Karena kata Allah, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, jika kamu bersikap keras dan berhati kasar, lan faddu min haulik, maka orang-orang akan pergi meninggalkan kita. Jadi selalu kita mengedepankan kenapa dalam agama ini ada kesantunan, ya. Karena kesantunan itu kalau kita lihat dalam ayat yang lain, ya, dulu Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Harun dipanggil oleh Allah untuk menemui Fir'aun. Kenapa? Karena penguasa waktu itu sudah melampaui batas. Bisa dilihat di surat Toha, surat 20
ayat 43, ayat 44. Apa kata Allah? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua, temuin Fir'aun. Innahu tagha, karena dia sudah melampaui batas. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat 44. Sekali lagi surat Thaha, surat ke-20 ayat 44. Ketika Allah menyuruh mereka temui Fir'aun, Allah berpesan. Fakula lahu, fakula, karena dua orang jadi fakula. Kalau satu orang fakul. Kalau banyak orang fakulu. Ah, itu dia. Tapi kalau ada kacang hijau, gula merah, kemudian sedikit pisang, itu namanya kolak. Ya, jadi beda ya, Masya Allah. Nanti tunggu maghrib lah, insya Allah. Ah, jadi teman-teman sekalian, kola yakulu. Kul, satu orang, dua orang, kola. Fakula, dan katakanlah oleh kalian berdua. Nabi Musa dan Nabi Harun. Lahu, kepada Fir'aun. Bayangkan ya, Allah katakan, katakanlah oleh kalian berdua, ucapkanlah oleh kalian berdua kepada Fir'aun, qaulan layyina. Nah, ini ada istilah khusus. Qaulan. Kalau qaulan artinya perkataan. Ya, jadi kata kerja yang jadi kata benda. Dari berkata jadi perkataan. Layyinan. Lam, yu, ya, nun. Layyinan. Perkataan yang santun. Ya, Ustadz, apa gunanya perkataan yang santun untuk penguasa yang pongah? Apa gunanya perkataan yang santun kepada penguasa yang zolim? Tetap ada. Coba kita lihat terusan redaksi ayatnya. Waqula lahu qawlan layyina. Apa terusan ayatnya? La'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Karena dengan kesantunan itu, orang bisa ingat dan bisa sadar. Jadi kadang-kadang memang kita pingin langsung lantang, langsung keras. Ya, justru kesantunanlah yang membuat orang bisa ingat dan bisa sadar. Mari kita lihat buktinya. Apa betul kesantunan dan itu bisa membuat orang sadar? Apakah Fir'aun sadar? Mari coba kita buka Quran surat Yunus, surat yang ke-10, ayat yang ke-90. Jadi ini surat 20 geser ke surat 10. Surat ke-10, surat Yunus, ayat yang ke-90. Apa kata Allah? Ya, coba kita lihat ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idnajjayna bi bani Israil al-bahra, dan ingatlah ketika Allah menyelamatkan Bani Israel melintasi lautan. Kemudian diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya yang ingin berbuat zolim dan menindas. Hatta idza adrakal, maka ketika Fir'aun tenggelam. Nah, coba kita lihat di sini ya. Ketika Fir'aun tenggelam, dia kemudian tenggelam. Kemudian dia baru sadar, ya. Apa dia berkata? La ilaha illa anta. Ya. Jadi dia berkata amantu, amantu. Amanta itu fi'il madi. Pertanyaannya, dari mana Fir'aun berkata, dari mana inspirasi Fir'aun berkata amantu, saya telah beriman. Dari mana dia dapat inspirasi itu? Ya. Bahkan dia berkata annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Apa maknanya? Maknanya bahwa dengan kesantunan itu satu waktu orang bisa tunduk, bisa ingat Allah, dan bisa sadar. Inilah bukti betapa kita butuh kesantunan dalam kehidupan kita. Apalagi itu anak-anak. Apalagi itu teman-teman sesama perjuangan. Ya, Anda boleh jadi manajer, Anda boleh jadi GM, Anda boleh jadi direktur,
Anda boleh jadi supervisor, Anda boleh jadi apa, tapi ingat Anda bukan siapa-siapa tanpa teman-teman. Kan bukankah kita sama-sama mengatakan we can together, bersama kita bisa. Nah, kalau ingin menjaga kebersamaan, kita ingin menjaga harmoni, maka mari kita membiasakan kesantunan ya dalam tata ucapan kita, karena bagaimanapun kesantunan ini adalah akhlak yang sangat terpuji ya, dan kita meninggalkan kebiasaan amarah. Ya jujur aja, saya juga pernah bertanya pada anak-anak. Selama masa pandemik ini saya melihat mereka sudah mulai pada boring ya. Saya tanya sama mereka, ya, Pak Jaya pernah nanya nggak anak-anak? Menurut anak-anak bagaimana kita sebagai orang tua? Apa jawaban mereka? Ini yang di luar perkiraan kita, di luar ekspektasi kita. Apa kata anak-anak? Ayah mah nggak asyik, masya Allah. Ayah nggak asyik. Kenapa nggak asyik? Ayah mah suka marah-marah. Nah, gitu. Nggak usah nanya maknya. Kalau maknya mah marah-marah udah tiap hari gitu. Kalau nggak marah mah bukan maknya gitu ya. Tapi minimal bapaknya. Kalau maknya sudah marah-marah, minimal bapaknya jangan marah-marah. Begitu. Ini kalau semua suka marah-marah, anak-anak stres. Belum pelajaran daring lagi, tiap hari lagi ya. Jadi ini perlu kita pahami betapa memang kita disuruh untuk bersikap sikap santun. Nah, di ujung ayat ini kita lihat ada 3 sikap yang diminta oleh Al-Quran supaya kita menjaga kebiasaan. Yang pertama apa? Fa'fu anhum. Sering-seringlah memaafkan. Jadi namanya manusia cekcok itu biasa ya. Cekcok Pak Jaya, bukan tes. Kalau tes itu tes mic ya. Ya gitu. Kalau tes gula darah, asam urat, itu beda lagi ya gitu. Ini yang namanya orang tuh cekcok, salah pengertian, miskomunikasi. Maka kita harus ada ruang di hati kita. Apa itu? Fa'fu anhum, sering memaafkan. Di Islam itu yang disuruh cuma memaafkan. Kalau meminta maaf itu automatically. Kalau salah nggak minta maaf itu mah keterlaluan. Tapi kalau kita nggak salah harus memaafkan, itu namanya kemuliaan. Yang kedua, tidak cukup memaafkan. Tanda kita ikhlas, wastaghfir lahum. Memohon ampun atas kesalahan mereka. Coba Pak Jaya hitung. Berapa banyak dalam pengalaman di kantor, Pak Jaya sering memaafkan teman-teman. Termasuk jarang. Ya, padahal salah satu amal soleh, salah satu yang menjaga harmoni itu, kalau setiap orang di kantor, setiap hari sebelum tidur, ya Allah, staf ini kayaknya kurang begitu respon. Ya Allah, staf ini terlambat. Staf ini, aduh, molor terus pekerjaannya. Ya Allah, maafkan mereka. Soal profesionalitas, iya. Tetapi individu kita, biasakanlah kita memaafkan. Ya, kita memaafkan. Dan luar biasa itu. Itu salah satu menjaga bagaimana hubungan kebaikan, harmonisasi di antara kita. Jadi memaafkan. Yang kedua adalah mendoakan ampunan. Jadi kita sering mendoakan tapi mendoakan ampunan itu jarang. Ya, ya Allah ampunilah saudaraku. Ya Allah ampunilah atasanku. Ya Allah ampunilah pimpinanku. Ya Allah ampunilah teman-temanku. Ini tanda keikhlasan kita dalam menjaga harmoni sesama kita. Nah yang ketiga, ini yang teknis. Apa? Ternyata tidak cukup dengan memaafkan dan mengampunkan, tapi kita juga butuh apa yang disebut dengan wasyawirhum fil amar. Apa itu? Bermusyawarah. Bicarakan baik-baik dengan mereka dalam urusan-urusan tertentu. Jadi ada hal-hal yang memang harus dibicarakan. Ada hal-hal yang harus dibicarakan. Jadi ada prinsip yang memang tidak semua sekedar dimaafkan dan didoakan. Tapi ada hal-hal teknis yang kita harus duduk bareng, kita bicarakan, bahkan mungkin buat kesepakatan. Itu dia. Ini manhaj Quran ya, manhaj Quran. Tapi ingat catatannya, supaya kita tidak gampang kecewa. Ini catatannya baik-baik, coba perhatikan.
tidak mudah kecewa. Kalau sudah buat kesepakatan, kata Allah, jangan kau bersandar dengan manusia yang buat kesepakatan. Selama manusia, mereka bisa keliru. Selama manusia, mereka bisa salah. Apalagi anak-anak. Kalau begitu gimana? Lihat ayatnya. Fa'idha azamta faliyatawakkal 'ala Allah. Jika kamu telah membuat kesepakatan, ya, berazam, maka bersandarlah hasilnya kepada Allah. Apa maknanya? Hanya Allah yang bisa menjaga hati teman-teman kita. Hanya Allah yang bisa menjaga komitmen teman-teman kita. Hanya Allah yang bisa menjaga anak-anak kita disiplin. Anak-anak kita taat. Hanya Allah. Maka faida azamta falyatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah berazam, maka bersandarlah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena Allah mencintai orang-orang yang bersandar kepadanya. Nah, ini penting Pak Jaya. Mudah-mudahan dengan konsep kita menyadari apa tanda rahmat Allah, bersikap santun terhadap sesama. Jangan mudah marah, ya. Jangan apa-apa marah, jangan apa-apa marah, ya. Dan tidak boleh ada kalimat seperti ini. Tapi Ustadz, ini sudah jadi karakter saya. Saya nggak boleh kalau saya marah saya simpan jadi penyakit. Catat baik-baik. Yang bilang marah disimpan kalau nggak dikeluarkan jadi penyakit, itu sudah dicari referensinya tidak ada. Kata dokter, kalau marah harus ditahan. Kata Nabi, la takdob, jangan kamu marah. Iya, karena marah itu pemicu, ya, pemicu. Saya tadi cerita dengan pengurus di sini, ada seorang yang sukses umur 41 tahun stroke. Kenapa? Pemicunya marah. Dia marah, tekanan darahnya naik 180, akhirnya stroke. Makanya Nabi bilang, la takdob, jangan kamu suka marah. Kalau mau suka makan, lebih enak. Gitu Pak Jaya, ya. Jadi la takdob. Yang kedua, biasakan kita bersikap santun, ya. Santun. Dengan santun itu insya Allah orang akan ingat, orang akan sadar. Kemudian jaga kebiasaan memaafkan, jaga kebiasaan mendoakan, dan jaga kebiasaan saling diskus, ya. Bicara musyawarah. Tapi setelah kita ada kesepakatan supaya tidak mudah kecewa, marah lagi, jangan kau bersandar dengan kesepakatan dengan manusia. Kesepakatan dengan manusia cuma wilayah ikhtiar. Tetapi yang penting kau sandarkan hasilnya kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini prinsipnya. Mudah-mudahan dengan cara-cara seperti ini, harmoni di Telkomsat bisa terjaga, harmoni di rumah tangga kita bisa terjaga, sehingga pandemik yang kita tidak tahu kapan ini akan berakhir, kita bisa menikmati bahkan lebih produktif dan menjadi orang-orang yang bisa berbuat amal yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai mukaddimah, pengantar, selanjutnya saya kembalikan kepada host ganteng kita, Pak Jaya. Faliyatafaddal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, boleh tanya Pak Ustadz? Mangga, Masya Allah. Silakan, Pak Luar Maksum. biasa. Pak Max, silakan Pak Max. Komandan lapangan ini, Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Ustadz. Amin, amin, amin. Ustadz, ini masalah marah ini. Saya pernah dengar bahwa ada di umat Islam itu kalau marah tidak boleh lebih dari 3 hari. Katanya dalam hadis. Nah, apabila kita marah ke orang, terus tidak ada ruang untuk ketemu, untuk berkomunikasi itu, sehingga kita tidak sempat minta maaf. Itu bagaimana? Terus yang kedua, apabila orang yang kita marahi, terus kita minta maaf, kita tidak dimaafkan, itu bagaimana gitu harusnya Pak Ustadz? Mungkin itu aja. Terima kasih. Waduh. Ini pertanyaan komandan lapangan ini tidak mudah jawabannya, ya. Pertanyaannya gampang, jawabannya tidak mudah ini. Memang kalau teori gampang, Bos, tapi kalau praktek ini nggak mudah. Pak Jaya juga nggak mungkin. Coba saya tanya sama Pak Jaya. Pak Jaya pernah nggak menyakiti seseorang? Jujur. Pernah nggak? Pernah. Sudah minta maaf belum?
Maaf udah. Dimaafin kagak? Ya, dalam tanda Ya. kutip secara langsung ya. Itulah sebabnya saya katakan tadi, kalau minta maaf itu keniscayaan. Tapi memaafkan belum tentu. Makanya lihat Al-Quran surat Al-Imran ayat 133, 134. Tanda orang bertakwa itu satu paket. Lihat ya, tanda orang bertakwa itu satu paket. Satu, yungfikuna, senantiasa berinfak. Saking senantiasa berinfak, itu pakai keterangan di belakang. Fisarra wa dharra, dalam keadaan lapang maupun sempit. Dalam keadaan normal maupun pandemik. Orangnya rajin berinfak. Yang kedua, wal kadhiminal ghaiz, orang yang mampu menahan amarah. Coba kita lihat ya. Jadi ini paketnya nggak boleh dihilangin nih, 3 sekaligus. Yang ketiga, wal afina aninas, memaafkan manusia. Jadi orang takwa itu apa? Dermawan, menahan amarah, dan memaafkan. Kenapa ini satu paket? Karena kalau orang pelit, itu nggak mungkin. Orang kalau pelit bawaannya marah-marah. Ya Allah, antum nggak usah bohong. Ini tanggal berapa hari ini? Tanggal 22, Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional ini ya. Kalau tanggal begini orang rumah suka marah-marah nggak? Jujur ya. Orang rumah suka marah-marah nggak tanggal begini? Murah, maaf, Ustaz. Aduh, dapur takut. Tergantung biasanya. Kalau kita ada salah tanggal begini marah-marahnya lebih ya. Kenapa? Karena kalau orang marah itu biasanya dua. Kalau bukan dianya pelit atau orangnya juga yang pelit. Tunggu nih, saya kelihatan mau mati ini sebentar ya. Bentar Pak Jaya. Saya tambah ini. Enggak, Ustaz. Bentar. Allahu Akbar. Bentar ini. Allahu Akbar. Pak Farid. Iya. Ya, oh iya. Oke, sip. Oke, sip. Ya. Jadi saya sampaikan kalau kemudian kita salah dan kita belum minta maaf, ya, menyebab kita marah dan kita belum minta maaf. Sebenarnya marah itu bukan sama sekali tidak boleh. Nabi itu marah, tapi kata Nabi, idza ghadiba ahadakum falyaskut. Apabila kalian marah maka diamlah. Kata Aisyah, Nabi tidak pernah marah kecuali dia diam. Ya. Jadi kalau marah itu diam. Kalau kita marah diam tuh kita nggak keluar kata-kata, ya. Karena kalau keluar kata-kata, ucapan kita itu yang menyakitkan. Nah, ucapan kita itulah yang harusnya kita minta maaf, ya. Seperti itu. Yang kedua, kalau kita minta maaf orang tidak maafkan, sudah gugur. Karena kewajiban memaafkan itu adalah kemuliaan. Sementara kita kewajibannya cukup minta maaf. Orang maafin apa tidak, kita serahkan urusannya dia dengan Allah. Tetapi kalau dia mau memaafkan, itu jadi kemuliaan baginya. Tapi secara hak, kewajiban, kita sudah minta maaf kepada orang yang kita. Makanya supaya kita tidak minta maaf, Pak, kalau marah jangan ngomong. Nah itu dia. Di kita memang kalau marah nggak ngomong, tetapi nulis di WA. Gitu ya, sebarin di WA gitu kan. Ya, status, kemudian stikernya berubah. Nah, ini harus kita hindari ya. Jadi sekali lagi pada intinya camkan baik-baik Quran surat Al-Imran ayat 134, paket orang bertakwa itu adalah satu ya, dia bisa menahan berinfak. 2, menahan amarah. 3, memaafkan manusia. Ini paket lengkap orang takwa, nggak pelit, mampu menahan amarah, dan yang ketiga bisa memaafkan orang lain. Kalau ini ada pada kita, maka kita gampang masuk surga seluas langit dan bumi. Itu dia yang paling penting. Baik, selanjutkan Pak Jaya, mangga. Ya, itu Pak Maksum jawabannya ya. Ya. Atur nuhun Pak Ustadz. Mantap. Itu sampingnya siapa itu? Rambut panjang apa rambut pendek tuh?
Bos saya Ustaz. Kiai Banten Ustaz itu. Oh, Kiai yes, dari Banten. mantap itu, Masya Allah. Itu namanya kawan sejati. Wih, Masya Allah. Ya Pak Ustadz, tadinya mau pergi, saya duduk ke sini biar siraman dulu. Masya Allah, luar biasa. Dari pahala dulu. Alhamdulillah. Silakan Mangga. rekan-rekan, ada yang mau ditanyakan lagi ke Ustadz Yasir Arafat, silakan. Kita lihat di chatting ya, ada masuk nggak ini? Belum ada Ustadz. Oh, sip, more-nya, chatnya 1. Oh, ada ini, Pak. Keluarga Imron. Maka ya baru ayat yang ditulis tadi ya. Tadi ya. Apabila kamu telah bertekad, oh Masya Allah. Baik kalau gitu. Ya. Mangga. Silakan teman-teman. Jadi kalau Ustadz boleh beri tips ya, bagaimana kita mengendalikan kebiasaan kita mudah marah. 1 kata Nabi, jaga wudhu. Nah ini dia. Jadi kalau orang nggak batal wudhu, itu marahnya terkendali. Biasanya orang kalau nggak ada wudhu, itu marahnya mah diikutin biasanya. Ya. Kenapa? Al-godobu minasyaiton. Wasyaiton minan nar. Wan nar galabal ma'. Jadi setan marah itu dari setan. Dan setan itu dari api. Api tunduk dengan air. Makanya kita harus menjaga wudhu. Sebagaimana Bilal bin Rabah ya, dia terjaga dirinya dari Bilal bin Rabah itu terompanya sudah terdengar di surga. Ditanya oleh Nabi, amalan apa yang kau lakukan? Kata Bilal, aku tidak pernah batal kecuali berwudu dan aku tidak pernah berwudu kecuali sholat 2 rakaat. Jadi menjaga wudu itu salah satu cara untuk mengendalikan amarah kita. Gitu. Yang kedua, banyak-banyak berderma. Orang yang suka berderma itu, ini rahasianya, Ustadz buka rahasianya ya. Jadi di hati kita itu ada satu ruang yang ada Allah siapkan yang mampu meredam emosi manusia. Jadi ruang itu hanya akan besar ruang itu kalau kita suka berbagi. Bukan jumlah ya, tetapi intensitas kita. Tiada hari kecuali berbagi. Berbagi ide, berbagi apa saja. Bahkan kalau bisa kita berusaha untuk berbagi. Dengan berbagi di pagi hari, sedekah di waktu fajar, apalagi hari Jumat, itu akan meredam kita yang harusnya hari ini kita marah, maka ada ruang hati kita yang bisa meredam amarah kita. Nah itu yang paling penting. Kita baca, tolong Pak Jaya, bacain yang chatting itu. Siap, Ustaz. Ini Ustaz, ada sepertinya seorang ayah Ustaz dari Pak Agus Farid. Ya, Ustaz, sebatas apa kita memaafkan menjelang tidur? Kalau sama istri atau anak, bolehkah sebatas menjelang tidur saja? Maksudnya marahnya dia. Walaupun anak istri belum ngomong minta maaf gitu. Usahakan Pak Agus, usahakan beli buku yang ditulis oleh Babe Haikal. Judulnya Menjadi Ayah Hebat. Wah itu bagus tuh ya. Jadi gini, salah satu keistimewaan seorang suami yang lebih gampang masuk surga adalah dia tidak pernah tidur di malam hari kecuali memaafkan istri dan anaknya. Makanya disunahkan tuh kalau kita pulang malam, kita ikuti protokol kesehatan, ganti pakaian, berwudu. Setelah itu kita masuk ke kamar anak, ya, walaupun dia sudah tidur, kita cium dia. Dan kita ucapkan, ya Allah maafkan anakku. Mungkin karena dia tadi kita pesan, dia nggak bikin, kita bilangin dia lupa, jadi kita cium keningnya. Memang dia nggak dengar secara langsung, tapi jiwanya mendengar ucapan kita. Dan itu luar biasa kita sebagai ayah. Nah baru masuk ke kamar kita. Istri udah tidur. Nah bagaimana caranya Ustadz? Nah kalau udah tidur, kita ingat dulu kebiasaan dia. Kalau dia sensitif, kalau bangun susah lagi tidur, nah jangan disentuh. Tapi sebelum kita menghadap ke kiblat, ya Allah, dia istriku, dia ibu dari anak-anakku,
dia capek, dia lelah, ya Allah ampuni dia kalau memang dia salah, dia mengucapkan kata-kata yang tidak pantas pada anak-anakku, beri dia kesabaran, mendampingi anak-anakku. Doain ya, doain ketika istri lagi tidur. Itu istri mungkin nggak dengar, tapi dia rekam, ya, Masya Allah, ya, dia rekam, ya. Satu waktu dia buka itu, dan itu akan sangat romantis kalau dia membaca doa-doa kita seperti itu. Saya salah satu membiasakan selalu memaafkan anak dan istri, apa namanya, setiap hari kita maafkan mereka, walaupun mereka tidak harus tahu. Jadi kalau memaafkan tidak harus orang lain tahu. Tapi kalau meminta maaf harus orang lain tahu. Jadi kalau meminta maaf tuh nggak boleh kita datang ke angin, wahai angin, maafkanlah, aku telah salah pada istri. Nggak boleh begitu. Minta maaf tuh langsung ke orangnya, ya. Gitu, seperti itu. Jadi kalau minta maaf itu keniscayaan, tapi kalau memaafkan itu kemuliaan. Jadi beda ya, lebih mulia orang memaafkan daripada meminta maaf. Kalau minta maaf itu harus karena salah, udah salah nggak minta maaf lagi ya. Gitu. Jadi kalau memaafkan itu baru kemuliaan. Berikutnya Pak Jaya, ada masuk lagi tuh, silakan. Ada nih dari Pak Aipon nih. Ah, Masya Pak Allah. Ustadz, bagaimana kalau marah demi kebaikan? Apakah boleh? Apa kiat agar hati kita tidak mudah marah? Ya. Ada dua pertanyaan. Nah, Nabi pernah marah, tapi marah urusannya urusan umat. Jadi kita boleh marah kalau urusannya urusan umat, urusan kantor. Jangan pernah marah urusan pribadi. Jadi bedakan, di kita ini kalau urusan umat kita nggak marah, kalau urusan kantor nggak marah. Tapi kalau nama kita disinggung kita marah. Salah itu. Nabi itu kalau urusan pribadi, kata Aisyah, kalau dia marah dia cuma diem. Tapi kalau urusan umat saya ambil contoh ya. Satu waktu ada seorang laki-laki ikut sholat Isya bersama Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ini luar biasa ya, sahabat yang sangat mengerti agama. Satu waktu dia pimpin sholat Isya membaca rakaat pertama surat Al-Baqarah. Kalau kita kan juga baca Al-Baqarah, tapi Alif Lam Mim, ayat kursi. Ini Muaz bin Jabal membaca Al-Baqarah satu surat. Nah, apa yang dilakukan? Laki-laki ini munfarid. Tahu munfarid? Dia mempercepat, dia tidak ikut Muaz, dan dia pulang duluan. Secara fikih sah. Kalau kita tidak suka dengan imam dalam sholat berjamaah, tidak keluar saf, tapi kita mempercepat sholat kita. Nah, nanti kiri kanan akan tahu bahwa mereka ini munfarid. Nah, besoknya dia lapor kepada Nabi. Ya, karena ada yang beritahu bahwa dia munfarid, keluar dari jamaah. Kata Rasul, kenapa kau munfarid? Bagaimana saya tidak munfarid? Saya punya hajat ya Rasul. Sementara dia membacakan sholat Isya surat Al-Baqarah. Nabi marah. Nabi mendatangi Muaz, Nabi mengatakan kepada Muaz, kalau bahasa kita ya, kayak gini lah, kira-kira bahasa gini. Ya Muaz, apa kau bikin fitnah dalam agama kita? Apakah engkau bikin fitnah dalam agama kita? Jadi ini karena urusan umat, Nabi marah. Padahal Muaz itu sahabat yang paling dekat. Sahabat, tapi kalau sudah urusan umat, Nabi SAW tegas. Nah, kita kalau sudah urusan umat, urusan kantor, boleh ya. Boleh sedikit agak lebih tegas, sehingga kemudian orang tidak keliru. Kemudian Nabi menasihati Muaz, tidakkah kau membaca yang lebih tengah, sabbihisma wal-laili ya, wad-duha dan sebagainya. Intinya bahwa bagaimana kalau urusan umat, kalau ada hal-hal kita boleh marah. Bahkan Nabi mengatakan kalau ada kemungkaran di depanmu dan kamu diam, ya, maka kita dianggap seperti apa? Mayat bisu ya, setan bisu ya, seperti itu. Jika agamamu dihina kamu diam, maka kamu seperti mayat atau setan bisu, hantu bisu ya, seperti itu. Jadi sekali lagi urusan umat, tetapi tetap kita menjaga hal-hal yang dilarang dalam agama seperti sikap-sikap anarkis dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua, bagaimana mengelola diri kita agar tidak marah. Tadi Ustaz sudah singgung. Yang pertama, menjaga wudu.
ya, menjaga wudhu. Makanya biasakanlah kita kalau batal berwudhu, ya, syukur-syukur kalau bisa sholat 2 rakaat. Memang ini tidak mudah ya, karena ke air lagi. Tapi dengan menjaga wudhu itu kita lebih terjaga emosi kita. Yang kedua, sering berderma. Karena orang yang berderma itu terhindar dari sifat mudah marah. Yang ketiga, ya, kalaupun kita marah, usahakan diam. Ya, apalagi kalau terkait dengan pribadi kita. Kita minta kopi, istri bawa teh, marah kita kan. Kadang-kadang keluar dari mulut kita, lu bego banget sih, cuma minta kopi. Nah, betapa sakitnya hati kita. Jadi ucapan bego itu menurut kita biasa, tapi dia berkata, ya Allah, puluhan tahun aku dengan orang tuaku besarkan, orang tuaku biayai, belum pernah aku dibilang bego. Tapi sejak menikah dengan kita dibilang, ya, kita bilang dia bego. Nah, ini dia, makanya hati-hati ya. Kalau pedang melukai badan, banyak obat sebagai pengganti, tapi jika lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari? Masya Allah. Obat di apotek banyak. Iya gitu. Masya Allah. Jadi jagain tuh kata-kata, jangan sampai kita ngomong ke istri kita tuh gitu. Jadi hati-hati ya. Jadi usahakan seperti itu. Nah, yang keempat, kalau ingin menghindari marah, minimal sebulan 3 hari berpuasa. 13, 14, 15 hari-hari. Minimal jangan tinggalkan 1 bulan nggak sama sekali puasa. Karena kata Nabi, as-saumu junnah. Puasa itu perisai. Orang kalau sering berpuasa, itu dijaga amarahnya. Ya. Jadi sekali lagi ini penting supaya kita terhindar dari sikap amarah. Dan yang terakhir, ini penting. Apa? Jangan tinggalkan berjamaah. Nih, kayak ke sahabat kita nih, ya. Max Tony sama siapa nih orang ganteng satu ini, Masya Allah, ya. Kacamatanya itu, Masya Allah. Ini kacamatanya ini yang mantap ini, ya. Ini KW kacamatanya apa orisinil ini KW, Masya Allah, ya, Masya Allah. Gitu. Kalau lagi puasa dipikir semua maghrib, padahal cuma kacamata doang ini sebenarnya, ya, Masya Allah. Nah, jadi teman-teman sekalian, jangan tinggalkan hidup berjamaah. Karena berjamaah itu, kata Ali bin Abi Thalib, sekeruh-keruhnya hidup berjamaah, jauh lebih baik dari sebening-beningnya hidup sendirian. Masya Allah. Ya. Namanya jomblo itu hidupnya kagak enak. Ya. Makan sendiri. Tidur sendiri. Masya Allah. Itu berjamaah. Ya. Kalau kita makan berjamaah, walaupun cuman kepala kambing, gulai, itu enak ya. Tapi kalau sendirian kemudian makannya pedak, ya ketusuk lagi. Allah, kagak enak benar Pak Jaya ya. Jadi sekali lagi jangan suka tinggalkan berjamaah. Karena di berjamaah itu menjaga rasa ya. Berjamaah itu menjaga rasa. Memang kadang-kadang berjamaah ada yang kepo, ada yang berlebihan, tapi sekeruh-keruhnya hidup berjamaah jauh lebih baik daripada sebening-beningnya hidup sendirian. Bening kalau nggak punya siapa-siapa, nggak ada gini. Tapi bening kalau sudah berjamaah enak tuh, ya. Jadi walaupun bening kalau nggak ada siapa-siapa juga nggak ada gunanya, ya. Bening itu kan tidak sekedar sendirian. Bening itu cuma nikmat kalau sudah ada yang ngejagain, gitu kan. Dan Bang Jaya siap ngejagain yang bening-bening itu. Cakep deh, Masya Allah. Cakep deh, ya Allah. Batal deh puasa deh nih. Kagak deh, Insya Allah. Begitu. Baik, Mangga, silakan Pak Jaya. Bapak, Ibu, rekan-rekan, saat ini menjelang pukul 8, mungkin akan kita akhiri. Namun sebelum kita akhiri, mohon kesediaan Ustadz Yasir Arafat untuk membaca doa atau memanjatkan doa untuk rekan-rekan kita, untuk keluarga kita yang saat ini sedang sakit. Semoga dengan memanjat doa ini segala penyakitnya dapat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak, Ustaz, silakan Ustaz. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radallahu ta'ala bi kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal nusur. Amin. Allahumma ya Allah, jangan kau biarkan kami hidup dengan penyakit wabah yang terus berkepanjangan. Ya Allah, jangan kau pikulkan kami dengan kesengsaraan yang berat. Jangan kau biarkan kami hidup dengan takdir yang buruk. Allahumma anta rabban nas, adhibil ba'sa. Ya Allah, engkau Tuhan semua manusia. Angkatlah penyakit yang lagi diderita oleh teman-teman kami yang terpapar. Jika dia sakit, ya Allah, kuatkan dan sembuhkan. Jika dia dalam masalah, mudahkan persoalannya, ya Allah. Jika dia dalam sendiri, ya Allah, beri dia teman yang bisa menjaga dia dunia dan akhirat. Jika dia belum punya keturunan, beri keturunan yang baik untuk dunia dan akhiratnya. Allahumma ya Allah, jadikan kami orang muda yang menghormati orang tua. Dan jadikan para orang tua teladan kepada kami yang muda. Allahumma ya Allah, jauhkan fitnah di antara kami. Apalagi fitnah buruk sangka sesama kami. Jauhkan fitnah di antara kami. Apalagi kedengkian sesama hamba beriman, ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiba, wa ilman nafi'a, wa qalban khashi'a, wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin nabi wa ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam bi fadlik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Pak Jaya yang bisa Ustadz sampaikan. Ustadz juga mohon maaf jika ada hal-hal yang berlebihan, ya. Mungkin tidak pantas, mohon dimaafkan atas semua kehilafan. Kata orang Betawi, jika ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau memang ada kata Ustadz yang salah, tolong Pak Jaya, jangan lapor polisi. Ya Insya Allah. Akhirul kalam, Pulau Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Atur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz Yasir Arafat, luar biasa nih pagi ini. Alhamdulillah. Ada yang dalam perjalanan, ada yang sudah di kantor, ada yang belum mandi juga, ada yang masih di rumah gitu. Jadi luar biasa nih Ustadz ini. Saya minta waktunya Ustadz kalau misalkan nanti kami dari Telkomsat atau Majelis Telkomsat untuk mengadakan kajian lagi, Ustadz harus bersedia ini. Insya Allah. Karena nanti lain kali Ustadz ceramah. Nanti Ustadz lain kali ceramah harus pakai kacamata biar nggak kalah sama Max Tony. Masya Allah. Kayaknya peserta sekarang ada yang dari Amerika. Bon Jovi tuh ikut tuh Bon Jovi. Masya Allah. It's my life. Masya Allah. Semangat insya Allah ya. Tetap semangat insya Allah. Khair insya Allah. Biamanillah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan semua, terima kasih atas kesediaan pagi ini mengikuti kajian tematik pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Yasir Arafat tadi bermanfaat dan bisa kita laksanakan, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dan bagi rekan-rekan yang masih dalam perjalanan, berhati-hati, baik yang kendaraan umum atau kendaraan motor atau kendaraan pribadi, dan bagi rekan-rekan yang WFH maupun WFO, tetap jaga protokol kesehatan, tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak dengan teman. Terima kasih. Saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Jaya. Makasih semua teman. Pak Max. Makasih Pak Max.